Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai tipologi kitab-kitab hadis. Nah, di dalam tipologi kitab-kitab hadis ini kita akan menyampaikan 3 subbab. Yang pertama yaitu mengenai hadis primer, yang kedua ada kitab hadis sekunder, dan yang ketiga ada kitab Syah al-Hadits. Saya akan menjelaskan mengenai kitab hadis primer. Kitab hadis primer itu adalah kitab yang disusun langsung oleh para ulama berdasarkan sanad yang mereka terima hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hadis-hadis dalam kitab ini itu dihimpun melalui pencarian langsung, diseleksi, dan dibukukan dengan suatu metode tertentu. Contoh dari kitab hadis primer itu yang pertama yaitu kitab Sahih Bukhari, dan yang kedua itu Sunan An-Nasai, dan yang terakhir yakni Musnad Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya mengenai jenis-jenis kitab hadis primer. Jenis-jenis dari kitab hadis primer sendiri ini lumayan banyak ya teman-teman. Di antaranya ada Al-Jami, Al-Sunan, Al-Muhannafat, Al-Mutakharaj, Al-Musnad, Al-Sahih, dan yang lain-lainnya. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kitab hadis primer. Yang pertama itu ada Al-Jam'i. Nah, Al-Jam'i sendiri ini memiliki arti kitab yang penyusunan hadisnya itu masih global dan tidak spesifik dalam bidang tertentu. Jadi kitab Al-Jami ini adalah kitab hadis yang mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya masalah ibadah saja, tetapi ada akhlak, muamalah, dan yang lain-lainnya. Contoh dari kitab Al-Jami ini adalah Al-Jam'i Al-Sahih karya Imam Bukhari yang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Yang kedua ada kitab Al-Sunan. Nah, kitab Al-Sunan ini kitab yang dikelompokkan sesuai dengan topik fikih seperti taharah, salat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Hadis ini tuh hanya memuat hadis marfu aja, tidak ada hadis mauquf dan hadis maqtu. Contoh dari kitab Al-Sunan ini adalah kitab Al-Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya ada kitab Al-Musannaf. Nah, kitab Al-Musannaf ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan tema tertentu seperti fikih. Isinya tuh bukan hanya hadis dari Nabi Muhammad SAW, tetapi juga pendapat dari sahabat dan juga tabi'in. Dua kitab Al-Musannaf yang terkenal adalah karya Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak As-Sani. Ada kitab Al-Mustadrak. Nah, kitab Al-Mustadrak ini adalah kitab yang hadisnya berisi tambahan hadis yang memenuhi syarat kitab sebelumnya, tapi belum dimasukkan. Contoh dari kitab Al-Mustadrak yaitu Al-Mustadrak ala As-Sahihain karya Al-Hakim An-Nasburi. Selanjutnya ada kitab Al-Musnad. Nah, kitab Al-Musnad ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat perawi tanpa mengelompokkan berdasarkan topik. Nah, penyusunan ini bisa berdasarkan huruf hijaiyah, urutan masuk Islam, atau keluruhan nasab. Contoh dari kitab Al-Musnad ini adalah Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Terakhir ada kitab Al-Sahih. Nah, kitab Al-Sahih ini adalah kitab hadis yang diseleksi ketat. Penulisnya adalah Imam Bukhari dengan Sahih Al-Bukhari. Nah, diikuti Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslim. Keduanya ini menjadi rujukan ulama dalam hadis sahih. Sebab yang berikutnya yaitu mengenai syarah al-hadits. Nah, syarah al-hadits ini memiliki makna ilmu yang membahas dan menjelaskan hadis, termasuk makna kata, maksud yang tersirat, serta hukum yang bisa diambil darinya. Nah, ilmu ini tuh sangat penting. Untuk apa? Untuk memahami hadis secara benar dan sesuai dengan konteksnya, baik dari segi bahasa, sejarah, maupun fikih. Para ulama ini tuh menulis banyak kitab syarah al-hadis seperti Fathul Bari, penjelasan dari Sahih Al-Bukhari oleh Ibnu Hajar. Dan yang kedua itu ada Syarah Al-Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Kitab ini tuh membantu umat Islam untuk memahami dan mengamalkan hadis dengan lebih tepat. Tujuan dari syarah hadis ini adalah untuk memahami makna hadis secara mendalam,
menjelaskan konteks dan asbabul wurud, serta mencegah kesalahpahaman, menghubungkan hadis dengan Al-Quran, baik fikih, serta menerangkan aspek kebahasan seperti nahwu, shorof, dan balaghah. Pembahasan kedua ada hadis sekunder. Apa sih hadis sekunder tersebut? Hadis sekunder ialah hadis yang diriwayatkan secara tidak langsung oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan para rawinya seperti tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau generasi selanjutnya. Hadis tersebut dianggap lemah kualitasnya dalam hal keabsahan. Untuk mengetahui hadis tersebut itu termasuk golongan hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif, itu dengan cara memverifikasi keasliannya dan kualitasnya dengan cara melalui mengkritik ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Selanjutnya ada ciri-ciri hadis sekunder. Ciri-ciri hadis sekunder itu ada 3. Yang pertama, bukan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, bukan hadis ma'ruf. Dan yang ketiga ada persamaan dalam sanad. Kemudian ada jenis-jenis hadis sekunder. Jenis-jenisnya itu ada 4, yaitu hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'dhaf, dan yang terakhir ada hadis sahih li ghairihi. Selanjutnya ada jenis-jenis hadis sekunder. Jenis-jenis hadis sekunder itu ada 4. Yang pertama itu hadis mursal. Hadis mursal itu diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang tidak menyebutkan para rawinya, sehingga sanad tersebut itu putus. Yang kedua itu ada hadis munqati. Hadis munqati itu hadis yang terputus pada suatu titik dalam sanadnya, sehingga itu artinya ada salah satu lebih para rawi yang tidak dapat dipastikan, sehingga sanadnya itu tidak tersambung atau putus. Terus yang ketiga itu ada mu'dal. Hadis mu'dal itu memiliki perawi yang 2 atau lebih dan tidak disebutkan dalam sanadnya. Yang terakhir ada hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi itu hadis yang bukan hadis yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW, tapi di mana hadis tersebut itu didukung oleh para rawi yang lebih kuat, atau meskipun sanadnya itu hadis tersebut itu lemah. Kemudian ada contoh syarah al-hadis. Dalam hadis innamal a'malu binniyat yang mempunyai arti sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Syarah hadis tersebut terdapat pada kata innama. Innama menunjukkan pembatasan, yang berarti amal seseorang hanya dinilai berdasarkan niatnya. Hadis ini menekankan pentingnya niat dalam setiap amal ibadah dan aktivitas. Dalam hukum Islam, niat menjadi syarat syah dalam ibadah tertentu seperti sholat dan puasa. Kemudian itu ada beberapa kitab syarah al-hadis itu yang terkenal. Yang pertama itu ada Fath al-Bari karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang diambil dari syarah Sahih al-Bukhari. Yang kedua itu ada Umdat al-Qari karya Imam al-Aini, itu juga diambil dari syarah Sahih al-Bukhari. Yang ketiga itu ada kitab Syah al-Nawawi A'la Muslim karya Imam An-Nawawi, itu juga diambil dari syarahnya kitab Sahih Muslim. Kemudian dari kelompok 4, kami sebagai kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau pengucapan kalimat saat memaparkan materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat
merayakan Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.